Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Selamat datang lelaki pembelajar di Bapak Milenial, idola keluarga, keluarga idola. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang Bapak Milenial dalam proses peran keluarga besar, dalam proses bagaimana menjaga intervensi dari masing-masing keluarga. Saya ingin membuka dulu dengan penelitian dari Sherlyn. Nah, dari Sherlyn tahun 2004 di Journal of Marriage and Family dengan judul The Destination of American Marriage. Nah, mengatakan bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga dengan harapan yang berbeda. Ketika dua keluarga memiliki harapan yang berbeda terkait peran, terkait pola pengasuhan atau tanggung jawab finansial, pasangan sering kali berada dalam situasi loyalitas ganda. Loyalitas ganda maksudnya seorang istri loyal terhadap ibunya, terhadap ayahnya, seorang suami pun loyal terhadap ibunya dan ayahnya dan keluarga besarnya, sehingga di sini memungkinkan terjadinya adanya gesekan atau konflik. Seorang suami begitu loyal karena dengan pola asuh yang berpuluh-puluh tahun. Kemudian seorang istri loyal terhadap ibunya karena pola pengasuhan yang berpuluh tahun. Ini perlu dikompromikan karena tidak sedikit permasalahan rumah tangga itu terjadi akibat intervensi atau akibat terlalu dalam ikut campur baik keluarga dari perempuan maupun keluarga dari laki-laki. Maka dalam konteks ini, bagaimana mengelola loyalitas seorang istri terhadap ibu dan ayahnya dan keluarga besarnya, bagaimana mengelola loyalitas seorang suami yang loyalitas kepada ibu serta ayahnya itu harus dikompromikan dengan loyalitas pernikahannya. Maka dalam konteks ini, satu kali Rasulullah SAW itu pernah punya masalah dalam kasus rumah tangga itu. Nah, masalahnya adalah masalah putranya, yakni Fatimah Zahra. Ketika Fatimah itu putri Rasulullah itu punten maaf dalam kondisi ekonomi yang tidak terlalu berada kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Kemudian Fatimah Zahra itu mengeluhkan kepada ayahnya, kepada Rasulullah SAW, ayah, ternyata kondisi ekonomi saya itu tidak terlalu mewah, tidak terlalu ada dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW itu justru memberikan nasihat kepada Fatimah, bukan membenarkan Fatimah. Taatilah suamimu, doakan dia, kemudian beri dia ketenangan jiwa, beri dia ketenangan pikiran supaya keluarga kalian harmonis. Maka disinilah peran bagaimana kita mengambil ibrah dari kejadian itu. Apabila seorang anak mengeluhkan tentang kehidupannya kepada orang tuanya, maka dalam hal ini secara naluri seorang ibu, naluri seorang ayah ketika anaknya ngeluh pasti membela anaknya. Maka dalam konteks kisah Fatimah tadi, ketika kita selaku anak curhat kepada ibu dan ayah kita, maka sebaiknya ayah kita itu bukan membela kita, tapi meluruskan, menasehati, memberikan ketenangan jiwa, keademan berpikir supaya anak-anaknya bisa hidup bersama. Nah, satu itu bagi nasihat bagi para mertua itu ya. Nah, yang kedua, kalau bisa usahakan itu adalah kita berperilaku sebagai seorang tim. Suami istri itu berperilaku sebagai seorang tim. Artinya ketika berbicara ke keluarga laki-laki bukan berbicara ini kemauan istri saya, tapi ini kemauan kita berdua. Atau ini harapan kita berdua, atau ini merupakan cita-cita kita berdua. Bukan menyalahkan salah satu, bukan menyebut salah satu. Pun sebaliknya ketika ada harapan, ketika ada keinginan kepada keluarga istri,
Jangan disampaikan ini kemauan suami saya, ini kemauan dia suami saya, pasangan saya. Sekalipun iya benar kemauan dia, tapi sampaikanlah itu secara kekeluargaan. Maksudnya ini kemauan kita berdua. Disinilah berperilaku seorang keluarga itu sebagai seorang tim. Karena berbicara kepada kesini keluarga dari istri itu kemauan kita berdua, berbicara kepada keluarga suami itu juga kemauan kita berdua. Maka disinilah perlunya kerjasama keluarga dua pasangan ini sebagai seorang tim. Usahakan segala bentuk keputusan, segala bentuk kemauan, segala bentuk harapan itu diselesaikan dulu di rumah tangga baru keluar. Rata-rata karena komunikasinya tidak jalan, karena komunikasinya tidak cair, beku gitu kan ya, sehingga kemudian mohon maaf apa yang sampai kepada kepada seorang ayah atau seorang mertua atau seorang ibu dari kita tuh, yang sampai itu adalah bahan mentah, bukan bahan jadi, bahan-bahan yang sebetulnya masih digodok oleh dua orang suami istri, diselesaikan secara tim, baru kemudian berbicara kepada masing-masing keluarga. Maka disinilah pentingnya berperilaku sebagai seorang tim, bukan berperilaku sebagai pemain masing-masing, begitu. Karena namanya juga kan pernikahan, artinya bukan lagi aku tapi kita. Itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.